Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Derajat Habibi. Saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester ini dengan mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer dengan kelas S1 202, yaitu sistem informasi dengan dosen Pak Novidian. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan tentang bus. Nah, pengertian sistem bus pada komputer adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakaian suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Transfer data antar komputer sangatlah mendominasi kerja suatu komputer. Data dan program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Begitu juga kita dapat melihat eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Cara kerja sistem bus pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, VGA, AGV dihubungkan dengan bus utama dan mempercepat tinggi yang lebih dikenal dengan front-side bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang kecepatannya lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antara bus ini digunakan sebuah bridge. Jenis-jenis bus yang pertama adalah dedicated bus. Bus yang khusus menyalurkan data tertentu, contohnya paket data atau alamat saja. Yang kedua adalah multiplex bus. Bus yang dilalui informasi yang sangat berbeda, baik data, alamat, sinyal kontrol dengan metode multiplex data. Kekurangan multiplex bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga menghemat tempat, kecepatan transfer data menurun, dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang lebih telah dimultiplex. Struktur bus biasanya terdiri dari 50 hingga 100 saluran. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasi menjadi 3 kompleks, yaitu kelompok saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya, bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran ini diartikan sebagai lebar bus data. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya, bila bus data lebar 8 bits dan setiap instruksi panjangnya 16 bits, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Yang kedua, saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori itu sendiri. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalami port-port atau input atau output. Biasanya bit-bit berode lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port input-output pada sebuah model. Saluran kontrol.
Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunanya. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses keseluruhan alamat dan pengguna data dan saluran alamat. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktu di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal pemaktu menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah mengspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Umumnya, saluran kontrol meliputi memory word, memory read, input output word, input output write, transfer ACK, bus request, bus green, intrus, request, intrums, ACD clock, dan clock reset. Contoh-contoh bus ada bus ICA. Instruksi komputer personal lainnya merupakan perkembangan ini dapat mengadopsi standarnya sendiri. Bus industri standar arsitektur yang pada dasarnya adalah bus PC atau i8 yang beroperasi pada 8,33 MHz. Keuntungannya adalah bahwa pendekatan ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang ada. Yang kedua ada bus PCI, Peripheral Component Interconnect atau PCI. Adalah bus yang tidak bergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. Standar PCI adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz, laju transfer data 263 MB per detik atau 2112 Gbps. Keunggulan PCI tidak hanya pada kecepatannya, tapi murah dengan keping yang lebih sedikit. Untuk yang ketiga ada bis USB. Semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang bus kecepatan tinggi pada PCI. Sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Sebagai solusinya, 7 vendor komputer, Compaq, DIC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Northern Telecom bersama-sama merancang bus untuk peralatan input atau output berkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus atau USB. Yang ketiga adalah bus SCSI, Small Computer System Interface, adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada 1983. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpan eksternal berukuran besar. SCSI menggunakan interface paralel dengan 8, 16, atau 32 saluran data. Nah, yang ketiga, bus fireware. Fireware memiliki kelebihan dibandingkan interface input-output lainnya, yaitu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan pada kenyataannya. Tidak hanya populer pada sistem komputer, namun juga pada peralatan elektronik seperti kamera digital, VCR, dan televisi. Kelebihan lain adalah pengguna transmisi serial sehingga tidak memerlukan terlalu banyak slot atau kabel. Nah, itu terima kasih atas waktunya. Itu yang bisa saya presentasikan terkait sama pengertian bus dalam tugas kali ini. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih.